Aku ulangi lagi. Aku beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya semuanya ya. Iya, oke. Seperti biasa, insya Allah selalu aku doakan teman-teman, sahabat Odoper sehat-sehat terus ya, agar Allah beri kemudahan dalam membaca, istiqomah tilawah dan juga berbagi ilmu ya. Seperti biasa kita buka kajian kita hari ini ya dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua dalam keadaan sehat. Ya, kita langsung aja. Ya sebelumnya hari Ahad ini di jam 10 ya, karena ada beberapa hal, semoga meskipun orangnya nggak terlalu banyak, teman-teman yang di sini bisa dapat ilmunya, bisa dapat keberkahannya agar bisa men-share ke teman-teman yang lain. Jadi kalau lagi santai bisa sambil nulis apa yang bisa didapetin dari poin yang aktif kasih, atau kalau lagi jalan bisa sambil diingat-ingat ya. Karena ilmu itu penting banget untuk di-share. Oke? Iya. Kalau gitu langsung aja. Sebelumnya teman-teman udah ada yang punya PDF-nya belum? Apa semua orang-orang di sini udah pada punya PDF Arba'in belum? Aku udah, Dev. Iya, Kak Eno ya. Yang lainnya gimana? Punya nggak? Aku belum. Belum ya? Soalnya ini agak sedikit ada kendala. Tadinya kan mau aku pakein laptop karena nggak ada kakak-kakak teman-teman admin yang bantu untuk record, karena aku bisa sendiri waktu itu bilangnya. Ternyata pas aku pindah ke laptop aku lupa password Zoom basic yang aku pakai untuk kajian ini, jadi aku nggak bisa pindahin ke laptop. Akhirnya aku screen recording pakai di tab. Nah kalau screen recording dia nggak bisa share screen. Coba nih ya. Coba ya. Mau ya dia? Mau deh. Mau. Oke. Alhamdulillah kalau gitu. Ya. Teman-teman udah lihat semua ya? PDF-nya ada di layar? Ada, Dev. Oke. Ada. Oke, alhamdulillah aman ya. Oke. Jadi sekarang hari ini kita akan membahas ya, mengkaji hadis ke-15 dari hadis Arba'in. Ya Allah, ini banyak bener ya hadis Arba'in ini, belum keluar gara-gara aku nih, maaf ya. Tapi insya Allah nggak ya, bertahap lah, kita pelan-pelan. Hadis ke-15 ini judulnya apa sih? Akhlak mukmin katanya. Ini siapa nih dari kakak-kakak dan teman-teman yang 7 orang ini yang mau membaca bahasa Arab dan bahasa Indonesianya? Ayo, siapa yang mau membaca? Aku boleh, Dev. Oke, ahlan Kak. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fayaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam saja. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka memuliakanlah tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka maka memuliakanlah tamunya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6018 dan Muslim nomor 47. Oke, jazakallah khair ya Kak Ena ya. Sama. Oke. Jadi
hadis ini tuh hadis yang dibilang jami wal mani juga ya. Sebentar. Mohon maaf nih. Apa nih? Ya, jadi hadis ini juga hadis yang dibilang jami wa mani. Kenapa? Apa sih jami wa mani itu bisa mencakup keseluruhan ya? Karena di sini disebutkan keseluruhan meskipun cuma 3 bagian ya kalau kita lihat. Itu adalah sudah menjadi kumpulan dari akhlak-akhlak yang harus dipunyai seorang muslim atau seorang mukmin. Ya. Yang pertama, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Itu yang paling sering kita temukan ya. Udah lu kalau nggak bisa baik, diem aja mendingan dah gitu kan. Itu ternyata bukan ajaran siapa-siapa selain ajaran Rasulullah Islam gitu. Itu bukan ajaran orang lain atau budaya barat atau seperti apa. Tapi apa? Tapi ajaran Islam itu sendiri dari Allah. Rasulullah bilang kalau nggak bisa ngomong yang baik, diem. Ya kan? Kalau orang zaman sekarang mah ya ketika lo nggak bisa ngomong, lo diem aja deh mending gitu. Karena ketika kita tidak bisa men-share hal yang baik, hal yang positif, setidaknya jangan menyebarkan hal yang negatif ataupun menyakiti manusia lain. Itu ajaran Rasulullah. Kata Rasulullah kalau nggak bisa yakul khairan itu apa? Berkata baik, doa, ucapan yang baik, berzikir, bertahmid, mengingat Allah, mendoakan orang lain, memuji mereka dengan hal-hal yang baik. Itu kata-kata yang khairan, yang baik. Kalau kita tidak mampu, liyasmut, maka diamlah. Ya. Sumt itu dari kata somita, yaitu artinya diam bahasa Arab ya. Diam. Diam itu benar-benar sumt itu artinya tidak berkata sama sekali gitu. Bukan maksudnya bisu ya. Tapi kita bisa lihat juga di Al-Qur'an kan sumun bukmun umyun ya. Sumun tuh bisu ya. Tapi mesti di sini jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak ada faedahnya, bahkan menyakiti manusia yang lain ya. Itu hal pertama harus dilakukan seorang mukmin. Makanya apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang yu'minu billah, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan juga hari akhir, hari kiamat nanti, hari kebangkitan kelak, maka berkatalah yang baik. Doa, pujian, ya, berzikir, bertahmid, semuanya kata-kata yang baik. Awalnya kalau nggak mampu, kan ada nih kita yang mungkin ngerasanya sibuk, padahal ya tidak ada sibuk untuk mengingat Allah ya. Maksudnya Allah tuh bisa diingat kapan aja gitu. Orang baik itu, orang yang beriman itu apa coba? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang mengingat Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri. Wa qu'udan, dalam keadaan duduk. Wa 'ala junubihim, dalam keadaan berbaring tuh. Orang beriman itu enggak ada waktu yang terbuang selain mengingat Allah. Mau dia lagi jalan, mau dia lagi tidur, mau lagi duduk, kecuali dia kamar mandi jelas di tempat-tempat yang haram untuk mengingat Allah. Itu dia selalu mengingat Allah. Ya, tapi misalnya, aku nggak mampu nih berdoa yang banyak. Aku nggak mampu juga nih puji-puji orang. Aku orangnya introvert atau malas ngomong sama orang. It's okay, tapi setidaknya dia smooth diem aja tuh, nggak usah ngomong kata-kata yang menyakiti hati orang. Jadi kalau nggak mampu berkata baik, ya udah diem. Betul gitu. Kadang ya saya pribadi juga kagum sama teman-teman yang pendiam gitu. Enak, hidupnya nggak banyak dosa. Karena orang yang banyak ngomong tuh banyak salah gitu. Man yukatsiri fil kalam, yukatsiri fil khata' kalau kata orang-orang terdahulu. Siapa yang banyak ngomong banyak salahnya. Kenapa? Karena kalau banyak ngomong tuh kita banyak bikin maksudnya banyak ngomongnya bukan dalam mengisi kajian atau berdoa gitu ya, atau ngejelasin sesuatu hal, tapi kayak ngobrol terus banyak banget yang perlu diomongin. Kadang-kadang kita oversharing jadinya, atau kadang-kadang kita berbohong atau buka aib sendiri, nggak baik gitu. Jadi orang yang banyak ngomong tuh banyak kesalahannya kalau dia berbicara melebihi batas atau melebihi kapasitas yang harusnya dia keluarkan gitu. Itu ya. Jadi yang pertama, kalau kita nggak mampu berkata baik seperti berdoa, berzikir kepada Allah, itu lebih baik diam. Ya, diam itu emas katanya.
Kenapa emas? Ya karena kita tidak perlu mengeluarkan tenaga, tidak perlu juga membuat dosa karena kita berbicara hal yang tidak benar atau tidak baik, atau tidak perlu sampai berantem sama teman, sama orang lain karena kita nyautin apa yang mereka omongin. Ya, malah juga ada yang bilang anjing menggonggong kafilah berlalu. Ya udah nyautin itu aja. Bagi kita nggak penting. Orang hebat mah, orang kalau waras ya kalah aja. Kadang-kadang debat kusir ya, kalau debat sama orang-orang yang kita tahu gak ada ujungnya nih. Dia terlalu merasa yang benar tuh dirinya. Itu orang-orang kayak gitu nggak usah diajak debat, karena debatnya ujung-ujungnya debat kusir ya. Atau kata Imam Syafi'i ya, waktu itu juga bilangnya itu syair ya, intinya bahasa Indonesianya intinya ya untuk gonggongan anjing itu tidak berguna dengan naungan singaku. Jadi kalau singa ya nggak usah lah ngadain anjing lah, terlalu sepele gitu kan. Jadi yang pertama itu ya, ketika kita ingin kita mengikrarkan diri kita sebagai seorang mukmin, tentu saja kita beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Makanya kalau nggak bisa ngomong baik, setidaknya diam saja ya. Diam itu benar-benar banyak loh fungsinya. Ya bukan diam pas ditanya ya. Lagi belajar diem gitu. Dia paling ditanya guru sama dosennya. Ya janganlah. Itu berarti kita pelit ilmu ataupun tidak memanfaatkan ilmu ataupun emang nggak ngerti, makanya harusnya serius gitu loh. Kita tahu posisinya kalau saat ditanya emang harus dijawab. Tapi kalau menurut kita ini nggak penting dan juga nggak perlu ya, dalam syariat tidak diajarkan, dalam syariat juga tidak perlu dibeberkan, ya diam gitu. Oke? Itu untuk yang pertama. Untuk yang pertama ini yang tentang berkata baik atau kalau nggak bisa berkata baik diam. Paham semua ya? Ada pertanyaan untuk sampai sini? Enggak, Dev, cukup. Oke, siap. Lalu selanjutnya, ya sebelumnya mohon maaf banget ya, aku ini bukan tipe yang ngasih PowerPoint, nanti dia bisa upgrade biar kalian bisa tahu bisa tahu per step ya. Sekarang ini kan jadinya kalian bikin sendiri berarti step-stepnya ya. Karena itulah saya yang kurang bisa ngontrol waktu, mohon maaf. Jadi yang kedua apa? Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Nah, barang siapa ya disebutin lagi sama Rasulullah yang beriman kepada Allah dan hari akhir, makanya yukrim jarahu. Apa sih yukrim jarahu itu? Jari itu apa? Tetangga. Kalau di dalam hadis yang lain ya, bahwa Rasulullah tuh pernah bilang gini, mazala Jibril yuwaswini hatta akunu teksnya? Oh, ketika intinya bahasa Indonesianya, saking aku disuruh berbuat baik kata Rasulullah sama tetangga, aku tuh sampai ngira Jibril tuh nyuruh aku memberikan wasiat yusini ihlajari kepada tetanggaku. Kenapa maksudnya? Apa maksudnya sih, Tif? Maksudnya wasiat kenapa? Ya, wasiat itu, ya kan teman-teman tahu, wasiat itu diberikan kepada siapa? Kepada aqarib, orang-orang kurba yang terdekat, alias keluarga. Jadi yang namanya wasiat pasti diberikan si mayit itu kepada keluarganya. Mau dari sisi alanya yang dari tinggi, kakeknya, bapaknya segala macam, atau yang sisi bawah anak cucunya, atau dari sisi sama sepupu, saudara, sebapak, seibu, tante, om segala macam, ya. Itu adalah yang harus diberikan wasiat. Nah, apakah ada di dalam pemberian wasiat atau warisan itu adalah tetangga di dalam hadis tersebut ya, maksudnya di dalam hadis yang kita ada di dalam konteks hadis yang lain? Enggak.
Gak ada. Tapi saking deketnya, saking kita harus menyayangi tetangganya sampai Rasulullah tuh ngira aku kayaknya harus ngasih wasiat juga nih, Jibril nyuruh aku ngasih wasiat kepada tetanggaku karena saking dimuliakannya tetangga itu. Makanya harus berbuat baik kepada tetangga, yukrim, menghormati mereka. Apa sih perbuatan baik kita kepada tetangga? Yang pertama pastinya ngejengukin, silaturahim. Mungkin seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali lah datang bawain makanan ya. Apalagi kan ada hadis yang kita tahu ketika tetangga kita tuh mencium baunya makan kita aja tuh kita harus ngasih minimal meskipun dikit tapi banyakin kuahnya biar ngerasain. Karena apa? Karena ada hak mereka di situ. Coba bayangin aja nih, misalnya tinggal satu rumah ya. Aku pribadi punya tinggal di asrama di apartemen gitu ya. Di teman aku masak di dapur gitu. Kita masuk ke kamar pasti kebauan dan itu kalau nggak ngasih kita kan kayak wangi banget itu pingin ya. Jadi jangan sampai terjadi kok. Ada terjadi kayak gitu dan kita nggak bagi kita dosa banget loh. Kita menzolimi hak dia ketika dia sudah mencium baunya. Ya gitu. Tetangga kan biasanya ya ngebauin lah ya. Ya mungkin kalau rumahnya gede-gede di perumahan mungkin nggak terlalu ngebauin tapi setidaknya kita datang kepada mereka satu hari seminggu 3 kali, seminggu sekali juga nggak apa-apa untuk tanyain kabar, bawain makanan yang nggak perlu yang pas kita masak kita beli juga boleh tapi intinya sebagai buah tangan lah gitu. Terus kalau dia sakit misalnya nggak pernah muncul makanya ada gunanya tetanggaan tuh sering-sering datang satu rahim biar tuh kita kenal. Aneh kalau kita nggak kenal. Sedangkan mereka juga yang bisa membawa kita ke surga tetangga itu loh. Jadi jangan sampai kita nggak tahu apa-apa. Karena kalau kita nggak tahu apa-apa, kita kan pernah dengar hadisnya kan 40 baris ke depan dan ke belakang itu ikut berdosa ketika ada yang maksiat di situ. Karena kita nggak tahu dia ngapain di dalam situ. Kita nggak pernah kenalan. Kita dosa juga kena, ya. Kecuali kita udah kenal, kita udah kasih tahu yang kayak gini, tapi dia masih ngelakuin itu udah urusan dia sama Allah gitu. Yang ketiga apa? Bantuin dia kalau susah. Misalnya kita tahu dia lagi kelilit apa misalnya yang tinggalnya di daerah kamu gitu ya. Misalnya kok orang ini nggak pernah keluar kita samperin. Mungkin dia nggak enak buat minta tapi kelihatannya nggak pernah keluar tuh mungkin kan biasanya kayak gitu kan lagi kesulitan ya. Ya nggak usah diminta ya. Jadi orang tuh jangan diminta ya. Peka sendiri gitu. Oh ya udah kita bawain makanan, kita kasih duit ke orang yang nggak mau digituin, kita doain, kita tanyakan apa yang bisa dibantu. Itu tuh pasti membuat orang tuh seneng. Jangankan tetangga ya, misalnya kita aja misalnya ya temenan gitu ya. Padahal tahu teman kita juga sama-sama lagi nggak punya uang, sama-sama anak rantau ya, sama-sama susah ya. Tapi ketika ada teman saya gitu kayak nawarin, Tiff, kenapa? Ada yang perlu dibantu nggak gitu? Ada yang kesusahan nggak gitu? Itu saya langsung kayak hilang gitu sedikit bebannya. Karena ngerasa bahwa, oh ada yang mau peduli sama saya, itu udah senang banget. Nah itu, tetangga juga suka digituin gitu. Kita tawarin bantuan meskipun kadang mereka nolak. Setidaknya kita merasa mereka merasa ada orang yang mau peduli sama mereka. Nah, itu ya untuk yang menjadikan tetangga itu harus kita muliakan. Karena apa ya? Karena tetangga itu benar-benar luar biasa ya. Sampai ada hadisnya loh kalau tetangga ini ngerasa berbuat maksiat yang kena tuh 40 baris ke depan, 40 baris ke belakang, 40 baris ke samping. Karena apa? Harusnya itu dalam mujtama, dalam masyarakat. Itu ada amar ma'ruf nahi munkar, ada menyuruh kepada ma'ruf, mencegah kepada munkar. Dan kita nggak mungkin nggak mengenalin satu sama lain. Itu gunanya tetangga itu kita silaturahim kepada mereka. Agar kalau ada apa-apa juga yakin deh. Mereka juga yang peduli sama kita. Dulu ya saya punya cerita juga di tempat kuliah ya kan di Mesir itu kan tinggalnya kayak apartemen gitu kan. Jadi flat segala macam. Itu ada sekumpulan mahasiswi lah ya perempuan itu tuh rajin ke tetangga sebelahnya yang orang Mesir ya juga. Itu bilang apa? Ngasih makan segala macam. Pokoknya ngasih tahu kita tuh ada 5 orang nih mahasiswi yang Indonesia yang perempuan di sini gitu kan, ngasih segala macam. Rajin lah, jadi kan dijagain juga. Sampai suatu hari ada ya laki-laki yang masuk ke dalam rumah mahasiswa ini. Langsung tetangganya itu marah dan langsung narik laki-laki itu.
dan nanya kamu siapa segala macam, ternyata emang mau berbuat jahat, mau apa namanya, sebenarnya kenalan orang mahasiswa ini juga, orang Indonesia juga, cuman dia nggak tahu mau ngapain ya, nauzubillah, itu malam-malam. Tapi kan bangkanya tahu di dalam situ mahasiswa semua 5 orang, tiba-tiba kok ada cowok, nggak pada dikenalin juga sama tetangganya, akhirnya langsung dimarahin, ditarik keluar. Tuh, coba kalau kita nggak kenal tetangga kita gitu kan, nggak akan dibantuin pasti kita. Mungkin masuk aja itu laki-laki dan nauzubillah min dzalik, apa yang terjadi. Itulah gunanya silaturahim sama tetangga. Oke. Oke, itu yang kedua. Ada yang mau ditanyakan dari yang kedua, dari menghormati tetangga? Ya, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Yang terakhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Jadi muliakannya apa? Dhaif. Dhaif itu apa? Tamu. Ya. Di antara adab memuliakan tamu itu adalah menghidangkan jamuan untuknya. Datang nih tamu nih, kita kasih makan, kita kasih hal yang terbaik yang kita punya. Atau kalau tamu sering datang, misalnya sambil curhat atau apa gitu kan. Ya, saya pribadi kan tetangga ada ya, yang datang ke rumah juga jadinya kan tamu tuh ya. Nah, teman-teman dari luar yang sebenarnya udah kenal juga sama dia. Cuman pas mereka datang, ya kasih minum, kasih makan. Meskipun sering ya kasih, karena apa? Karena mereka membawa sebuah berkah untuk kita. Ya, bahkan suatu hadis ada yang bilang, tamu itu membawa, ya Rasulullah sendiri ya. Rasulullah itu ketika datang kepada rumah-rumah para sahabat, sambutan itu luar biasa. Sangat mewah, sangat megah ya. Karena ketika Rasulullah pergi, semua keburukan itu keluar. Bukan maksudnya bersama Rasulullah keburukan itu. Enggak. Tapi tamu itu, Rasulullah itu ya karena datang membawa keberkahan, pas keluar itu mengeluarkan semua keburukan juga. Dan begitu ada hadisnya, begitu juga dengan tamu yang lain. Ketika ada tamu tuh kita harus senang. Dari pertama mereka datang tuh nampakin muka yang berseri-seri, jangan ngapain sih datang. Jangan gitu. Ya karena apa kan nanti setelah mereka keluar, mereka juga bahagia, mereka ridho, mereka senang diperlakukan dengan baik, itu tuh selain dapat pahala menyenangkan orang lain, keburukan dalam rumah itu keluar bersama mereka. Bukan mereka yang buruk, tapi mereka membawa itu gitu untuk dibuang juga keburukan itu dari rumah kita. Karena berkahnya tamu. Ya. Terus ada yang bilang kan mungkin tamu tuh kayak gimana sih Kak? Jamuan ya ada hadisnya ya. Ya sabda Rasulullah, al-diyafa salah satu ayam. Diafa atau tamu itu 3 hari. Ya. Jadi kalau ada dari luar sana itu datang ke rumah kita, mungkin kita kasih dia mau menumpang ya, 3 hari itu tamu. Kita harus memuliakan mereka, ngasih minum, ngasih makan. Ya, tapi kalau untuk lebih dari 3 hari, habis itu 3 hari. Abdiyafah salah satu ayam. Tapi kalau lebih dari 3 hari itu udah sunnah kita aja kalau mau tetap ngasih makan, ngasih minum. Karena selebihnya dalam adab juga bertamu hanya 3 hari di rumah orang itu. Lebih dari itu berarti kita sudah bukan tamu lagi. Itu kalau tidak ada deal-dealan ya, misalnya datang ke rumah teman tiba-tiba kita nggak tahu apa yang terjadi, misalnya naik Grab, naik Gojek gak ada hari itu, atau uang hilang akhirnya kita nginep sehari 2 hari dulu, itu masih tamu kita dalam hari ketiga itu. Tapi kalau udah lebih kita harus tahu diri, kita harus pergi dari situ, atau meskipun tinggal di situ jangan merepotkan mereka dan ya harus tanggung jawab sendiri. Tapi kalau kita ke rumah saudara nih, ke rumah nenek, ke rumah tante, itu udah bilang, ya mau nginep seminggu, ya selama seminggu itu kita tamu. Asal ya sama tuan rumah tuh ada ridho, ya ridho apa, antarodin, saling ridho satu sama lain. Tapi hadisnya ya 3 hari doang kalau untuk tamu yang tidak ada deal-dealan lebih dari 3 hari, yang memang datang terus tiba-tiba kita harus menjamunya karena suatu hal. 3 hari aja. Jadi antara tamu dan yang tuan rumah juga saling mengerti, saling tahu diri gitu ya. Iya, dan gimana juga kita bilang tuh tamu tuh jangan sampai mereka yang minta, oh saya pengen ini, enggak, langsung ini ada ini itu. Langsung jamukan yang terbaik agar mereka tidak merasa harus mikir dulu, aduh aku pengen ini gitu. Atau kalau pengen emang tipe-tipe zaman sekarang kan ada Gojek, Shopee Food ya. Terus kita nggak makan, kita kasih mereka minuman terbaik aja, terus kayak aku mau GoFood nih, mau pada apa?
ini kemauan mereka apa ditanya gitu kan. Itu adabnya yang kita berikan yang terbaik yang mereka mau lah ya gitu. Dan juga ada salah satu adabnya kalau ada tamu nginep tuh kalau bisa kita jangan tidur sebelum mereka tidur. Maksudnya tiba-tiba mereka istirahat tunggu, oh udah ya ini kalau mau di luar minum segala macam saya ngantuk. Kalau bisa jangan kayak gitu. Kita pastikan dia sudah masuk kamar ya. Kalau di kamar kita langsung ngintip lah ya, tidur main HP dulu. Tapi setidaknya kita ajak makan malam dulu, kita bincang-bincang. Kalau udah, ya mohon maaf ya, karena beberapa hal. Jadi apa namanya? Ulangi lagi. Oke. Jadi sampai mana? Aduh, lupa. Oh ya, sampai adab kita dalam menerima tamu ya. Dalam menerima tamu itu salah satunya ya tadi, jangan sampai kita tidur sebelum mereka tidur. Kita pastikan mereka sudah puas dulu dengan apa yang kita berikan, baru setelah itu apa namanya boleh kita istirahat. Jadi pastikan mereka aman dulu baru kita kembali istirahat. Itu ada dalam menjamu tamu juga. Iya, jadi luar biasa ya. Islam itu menjaga apa namanya akhlak-akhlak seorang mukmin tuh biar jadi seorang mukmin yang sejati tuh benar-benar jadi Islam lah rahmatan lil alamin. Benar-benar sesuai dengan slogan Islamnya sebagai rahmat dari seluruh alam. Karena yang pertama, kalau nggak bisa ngomong baik, diem aja coba. Yang kedua, berbuat baik kepada tetangga. Itu kan satu rahim mujtama ya masyarakat. Yang ketiga, ada tamu dimuliakan. Itu sungguh kalau kita terapkan, itu menjadikan sebuah mujtama yang islami, masyarakat yang islami, yang tenang, yang rahmatan lil alamin, yang membuat sebuah rahmat. Dan tidak ada tuh kayak sirik-sirikan antar tetangga, tamu gak dihormati, ada saling menghina satu sama lain karena apa namanya nggak bisa menjaga mulut kita, nggak ada kayak gitu ya kan, karena semuanya sudah dalam keadaan melaksanakan hukum Allah tadi ya, anjuran yang Rasulullah wasiatkan kepada kita ya. Jadi yang bisa kita ambil dari sini apa? Yang pastinya yang pertama adalah bagaimana bukti kesempurnaan iman ya. Ketika lisannya bisa dia jaga, iman itu bukan keyakinan bukan hanya keyakinan ya, tapi juga bukan keyakinan dalam hati aja, tapi juga dengan perkataan, perbuatan, dan juga anggota badan ya. Jadi kesempurnaan iman tadi ya kayak sebelum-sebelumnya ya, ketika ada sigoh atau kalimat la yu'minu ahadukum, tidak beriman dari kalian, bukan berarti kita jadi kafir. Kata Rasulullah, tidak sempurna iman kalian, karena iman itu ada levelnya. Yang sempurna itu seperti ini. Nah, teman-teman juga ya yang dikasih tahu Rasulullah di dalam hadis ini juga, ketika kita pengen iman kita sempurna, kita lakukan hal-hal yang sudah disebutkan tadi ya. Bagaimana iman itu tidak hanya dengan hati, tapi perbuatan, juga perkataan, dan juga dengan anggota badan. Yang kedua, bagaimana menjalin sebuah relasi antar masyarakat. Islam itu sangat tahu bahwa kita ini makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Sekalipun ansos, kita butuh orang lain terkadang, meskipun tidak harus bergantung. Saling menghormati, saling menghargai, bagaimana hidup berdampingan dengan satu sama lain. Dan jar tadi itu bukan berarti tetangga itu harus selalu Islam. Yang non-muslim juga kita tetap hormati, kita tetap memberikan haknya sebagai tetangga, kita jenguk, kita silaturahim, kan kita sama manusia harus tetap berbuat baik pada mereka, kita bantu, insya Allah pahalanya tetap ada gitu kan, dan mereka juga akan sayang kepada kita dan kita mendapatkan keberkahan dari kasih sayang tersebut ya. Lalu yang ketiga ya, ini disebut berkata baik ya. Kalau yang nggak baik itu gimana sih? Dusta, gibah, namimah, adu domba, fitnah, mencela, menyakiti, dan bicara yang mengumbar syahwat. Ya kata-kata yang 18 plus ke atas, yang kata-kata jorok, kata-kata kotor, itu juga tidak baik ya. Jangan sampai kita terbiasa dengan hal seperti itu. Meskipun di zaman sekarang, di milenial sekarang, apa sih yang enggak ya semua disebutkan ya. Padahal kita bisa menjaganya dengan yang lebih baik. Kadang malu ya lihat channel saya sendiri, kan suka nonton channel ya yang non muslim kayak
Just No Limit, bukan Just No Limit, yang Jessica Jane gitu ya. Mereka kaget aja, astagfirullah, suruh ngomong Masya Allah coba. Kebiasaan mereka aja baik gitu. Kok kita kalah? Justru orang-orang kita sendiri, orang muslimnya yang ngomongnya, apalah, pakai kata-kata yang tidak baik ya. Semoga pelan-pelan kita bisa merubah itu. Kita buktikan bahwa Islam itu memang yang sopan dan juga penuh kasih sayang. Jangan mau kalah gitu. Terus ada apa-apa, menghormati tetangga, menghormati tamu seperti tadi. Bagaimana kita harus memperlakukan tamu dan juga tahu tamu itu keberkahan. Kalau keluar dari rumah tuh seneng banget deh kalau ada tamu keluar dari rumah. Kenapa? Karena ketika tamu itu keluar dari rumah, ya semua keburukan ada ya. Astagfirullahaladzim, aku masih ngemut. Demi apa? Ya Allah. Tadi aku sampai mana? Sampai yang ketiga, yang tamu ya. Tamu. Yang tamu, astagfirullah, dari dingin udah 5 menit. Masya Allah, maaf ya teman-teman ya. Ya udah. Aduh, Masya Allah. Yang ketiga ya tamu tadi ya. Tamu tadi terakhir kan yang aku bilang ya, nggak boleh kita tamu itu kita biarin kita tidur duluan gitu ya. Iya, ahlan. Ya, tadi sampai situ bukan yang aku bilang adab tamu itu kita jangan sampai tidur duluan. Iya nggak teman-teman? Iya. Iya ya. Iya. Jadi salah satunya yaitu tadi aku juga udah jelasin kan di Zoom yang sebelumnya bahwa tamu itu syaratnya 3 hari, lebih dari 3 hari dia bukan tamu kita lagi kecuali udah deal dari awal gitu kan ya, udah tahu yang itu kan? Oke. Iya. Iya. Jadi ya sebenarnya tambahan itu aja. Bagaimana kalau tamu tuh kita sampai dia benar-benar masuk kamar istirahat dan kita masuk ke dalam kamar kita juga. Karena kita kita make sure dia benar-benar istirahat, benar-benar sudah dalam keadaan yang baik untuk menuju istirahatnya gitu. Itu ya. Jadi tadi aku cuma nyebutin sih, aku nambahin bahwa yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama adalah bukti kesempurnaan iman yang pertama, yang hadis yang kita ambil bisa faidahnya ya. Jadi iman itu bukan cuma di hati aja, tapi di perkataan, di perbuatan juga anggota badan. Makanya di hadis sebelumnya juga ketika Rasulullah bilang la yu'minu ahadukum, tidak beriman dari kalian, bukan berarti kita kafir, tapi tidak sempurna iman kalian. Karena iman itu ada level-levelnya. Iman itu punya level yang dimana ketika sudah sempurna ya kita bisa mengerjakan hal itu dengan perbuatan-perbuatan baik itu dengan ridho Allah ya, dengan ikhlas aja. Nah makanya kalau kita pengen sempurna imannya, nah 3 hal ini nih sudah mencakup bagaimana kita kalau nggak bisa ngomong baik kita diem aja. Tapi kalau bisa ya kita berkata dengan baik. Perkataan baik itu ada doa, zikir, segala macam. Kalau yang buruk kayak gimana? Fitnah, namimah ya. Namimah itu adu domba. Gibah. Terus mencela orang lain, menyakiti orang lain ya. Itu kata-kata yang buruk. Jangan sampai kita ngeluarin itu. Kalau kita nggak bisa kata-kata baik, seenggaknya diam. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tadi di awal aku bilang bisa menyakiti orang lain. Nah, ketika iman itu sudah kita aplikasikan dalam kehidupan, tidak hanya diyakini dengan hati, pastinya kita bisa melakukan hal-hal di atas yang diperintahkan oleh Rasulullah dengan ikhlas. Karena kita tahu bahwa kita ingin beriman yang sempurna gitu. Lalu yang kedua faidahnya bagaimana Islam itu membangun relasi yang baik dengan masyarakat. Karena ada menyuruh kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Gimana nggak ada tuh nanti. Jadi kalau kita mengaplikasikan semuanya itu bakal terwujud Islam rahmatan lil alamin. Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kalau kita melaksanakan apa yang Allah suruh, apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah wasiatkan. Karena Islam sangat menjaga sekali. Yang pertama menjaga lisan, yang kedua menjaga hubungan masyarakat, gimana saling menghormati, saling menghargai. Dan tetangga di sini bukan berarti tetangganya harus Islam. Non muslim pun kita berikan hak.
ya bagaimana kita harus silaturahim, membantu mereka, ya kan? Menjenguk mereka kalau sakit. Ya karena kita sama manusia hidup tuh berdampingan, ya kan? Tidak ada yang namanya kita itu kita kan makhluk sosial ya. Islam juga mengajarkan kita untuk membuka relasi ya. Karena meskipun ya nggak boleh tergantung sama manusia, tapi kita makhluk sosial yang perlu ada sosialisasi. Makanya ya yang mau Islam ataupun Kristen, saya stop share dulu deh, kan udah ya. Mau apa namanya, tetangga yang Islam maupun yang Kristen, yang non Muslim lah ya intinya, kita tetap sesama manusia. Jadi ada akhul insan, saudara seinsan ya sama manusia gitu. Jadi tetap harus berbuat baik pada mereka. Dan kalau kita baik, mereka juga kan bakal baik. Mereka akan bantu. Kita dapat keberkahan dari kebaikan itu. Jadi nggak ada lagi cerita tetangga tuh saling hasad, saling iri-irian, karena terbuka. Gitu ya. Lalu yang ketiga, ya bagaimana kita menghormati tetangga, kita memberikan haknya. Lalu selanjutnya pastinya bagaimana kita menghormati tamu, kita berikan hak-hak tamu. Intinya dari semua hadis ini, ketika kita melaksanakan semuanya ini, Masya Allah itu terbentuklah Islam itu rahmatan lil alamin. Terasa dah Indonesia juga jadi negara yang sangat aman, tentram, damai karena saling menghargai satu sama lain. Tidak ada kata-kata kotor, kata-kata kasar. Ya salah satunya dari kita aja deh. Kata-kata kotor juga termasuk yang tidak baik ya, yang 18 plus ke atas mengundang syahwat ataupun ANJIR atau apalah segala macam yang saya sebutkan. Coba kita ganti. Kadang-kadang saya suka lihat influencer yang non muslim sedikit udah terbiasa ngomong astagfirullah. Kaget gak sih mereka lebih terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat Allah ya, padahal mereka tuh ngomong itu tuh tanpa sadar. Kalau kita tuh sadar, coba ketika kita bilang astagfirullahaladzim, artinya apa? Semoga Allah mengampuni, maaf ya, itu ada anak-anak di luar. Semoga Allah mengampuni dosa saya, Allah yang maha besar gitu kan. Jadi kalau kita berkata astagfirullahaladzim, alhamdulillah, masya Allah, itu tuh dengan kesadaran karena kita seorang muslim, seorang mukmin yang meyakini kata-kata itu. Apalagi kalau kita meyakini, kita kan benar-benar bisa mendapatkan berkahnya. Kalau teman-teman non muslim yang terbiasa mengucapkan kalimat masya Allah, alhamdulillah, itu mereka nggak sadar. Tapi mereka aja bisa ngomong kayak gitu, masa kita nggak bisa ya kan? Coba kita ganti kata-kata yang tadinya kalau kasar, kalau kaget tuh kayak ANJIR atau apalah segala macam bisa diganti dengan masya Allah, astagfirullah, kaget gitu lah ya. Karena itu semua kata-kata yang dapat keberkahan loh. Kita nggak cuman jadi sopan aja jadinya, maksudnya punya adab aja, tapi dapat keberkahan dari istighfar atau tahmid segala macam itu gitu ya. Terus kemudian bagaimana kita menghormati tetangga kita, ya kita berikan haknya, bagaimana juga memuliakan tamu itu kita ingat aja saat dia datang, kita berikan yang terbaik, pas keluar tuh bawa semua keburukan dari rumah kita. Coba bayangin, jadi kok tiap hari datang sama mereka, tiap hari keburukan dari rumah tuh hilang. Justru itu yang harus kita tanamkan mindsetnya ketika banyak yang datang ke rumah, senang meskipun capeknya tuh insya Allah Allah gantikan dengan hal yang berjuta-juta kali lipat lebih baik gitu. Oke? Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi inilah ya indahnya Islam, indahnya ajaran Rasulullah SAW. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk mengamalkan hadis arba'in yang ke-15 dan juga hadis-hadis yang sebelumnya ini. Alhamdulillah. Ya, sebenarnya tambahan itu aja. Mohon maaf 5 menit tadi kalian bisu tidak mendengar apapun. Atau aku malah ngeliat chatnya Kak Ena, aku nggak tahu deh. Soalnya nggak ada yang komen. Ya, gimana? Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Hadits ada in the wall 50. Ayo, saya buka sesi pertanyaan. Mau lewat chat atau apa? Ditanyakan, silakan. Kalau misalnya tetangganya nggak respect gimana? Nah itu tadi. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, itu kan kita ikhlas ya.
karena Allah, insya Allah ikhlas karena Allah, dan kita nggak peduli apa yang terjadi untuk lanjutannya gitu. Kita serahkan semua itu sama Allah, apa yang akan dia balasnya gitu. Tapi ketika memang ada tetangganya suka nyari gara-gara Kak, ya berarti jangan sampai kita membalas hal yang sama ya. Misalnya kakak gara-garanya tuh hewannya mau gelut. Ya kalau kita nggak bisa berhubungan dengan orang seperti itu, ya seperti kayak toxic apa ya, circle ya, itu kan kita keluar dari situ. Begitu juga misalnya saya punya tetangga yang saya udah baik sama dia nih, tapi dia malah fitnah saya, ya ribut saya, ya udah biarkan. Justru kadang-kadang kalau kita baik nih, kita tetap datang, kita kasih apa yang kita punya, kita kasih makanan, itu dia malu. Itu namanya sweet revenge ya, balas dendam yang sangat manis tapi menyakitkan bagi mereka. Itu kalau emangnya kalau kakaknya kuat ya. Kalau saya pribadi ya, kalau ada yang tetangga gitu, ya udah sebulan sekali aja saya datengin hal-hal yang oh ini ada gitu, ada untuk kamu, nggak ya setiap hari saya datengin gitu. Tapi saya berusaha untuk tetap berbuat baik sama dia, cuman nggak terlalu banyak relasi, saya nggak mau terlalu banyak datengin juga, takutnya malah berantem ya kan, nggak mau terlalu banyak nyinggung dia juga, ya udah hidup dia gitu. Cuman kalau dia lagi susah, kalau ada hal-hal yang perlu saya bagi gitu. Karena saya ngelakuin itu karena ya udah saya minta ridhonya Allah aja gitu. Bukan karena dia gitu. Karena buat apa lagi dia juga dijembelin, tapi saya cuma berharap ya itu dibalasnya sama Allah aja gitu. Jadi ya gak apa-apa ya Kak Ana tetap baik aja. Tapi kalau emang Kak Ana nggak pengen sering-sering datang karena mereka kayak nyari ribut aja, ya udah kita nggak usah datengin gitu, nggak usah sering-sering ada relasi. Tapi kalau mereka butuh, kita buktikan bahwa kita tuh tetap baik dan kita tetap mau berhubungan dengan mereka karena Allah, karena kita seorang mukmin, seorang muslim yang tahu bagaimana menghormati tetangga. Kalau mereka nggak menghormat, ya silakan, yang dosa juga toh mereka gitu. Oke? Insya Allah ya semua yang terjadi pada kalian itu Allah balas dengan berjuta kebaikan yang lain. Ketika kita bisa sabar ya. Intinya banyak orang jahat di dunia ini, jangan jadi salah satunya. Kita jangan mau digituin sama orang. Ketika kita dapat perlakuan yang gak enak nih sama orang lain, kita yang bisa ngekip diri kita, karena kita nggak bisa ngatur orang lain kan Kak. Kita yang bisa ngekip diri kita, jangan lakukan hal yang sama yang dia lakukan, karena nggak enak gitu ya. Dan itu nanti kita serahkan kepada Allah hasilnya gitu. Gimana Kak? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Sama-sama, semoga Allah beri kesabaran untuk kakak ya dan keluarga. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Kak Eno, Son, Kania, Disna, Dea, siapa? Kak Dea, saya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, kalau nggak ada, aku mau oke, aku nggak aktif insya Allah. Oke, kalian insya Allah udah paham semua ya teman-teman ya. Karena ini hadis yang sering kita ulang-ulang, juga menjadi pondasi bersosialisasi. Jadi kayak aku yakin teman-teman juga paham. Tapi kalau mau ada yang lebih lanjut tapi nggak mau tanya di sini, boleh page aku di Telegram. Sebelumnya minta maaf, aku jarang banget ya untuk mampir ke sana. Saya matikan dulu deh.